Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda bagi Anda bersama saya Pastor Marcel Kanon, dan kami sungguh menikmati hadirat Tuhan. Amin. Tuhan itu baik, bukan? Mari kita benar-benar maju terus bersama Yesus. Hari-hari ini banyak orang akan menjadi jauh daripada Tuhan. Mereka akan murtad. Itu sudah sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini saatnya di mana kita menyelidiki firman Tuhan. Karena kita sedang menghidupi apa yang Tuhan sudah tunjukkan di dalam kebenarannya. Ya, makanya kita harus memiliki dasar yang teguh supaya kita tidak dapat dikoyangkan. Kita tidak maju mundur, naik turun. Ya, kita tidak dikoyangkan oleh apapun aja, tapi kita benar-benar tertanam di dalam firman Tuhan. Kita benar-benar memiliki dasar yang teguh, dan rumah yang kami bangun di atas dasar yang teguh tidak akan runtuh. Ya, banyak orang berkata sekali Yesus, umur Yesus. Itu gampang ngomong. Tetapi apakah kita menjalani? Itulah pertanyaan yang kita harus renungkan. Dan kita bahas berapa minggu ini, kita 1,5 minggu udah bahas tentang dasar yang teguh yang diambil dari Ibrani 6 ayat 1 dan 2. Ya, di situ dikatakan supaya kita tidak bangun kembali, ya, dasarnya. Makanya kita harus tahu dasar supaya tidak perlu dibangun kembali, tetapi sudah memiliki dasarnya. Nah, hari-hari ini saya terheran kenapa banyak orang menjadi orang seperti orang Galatia. Mereka mulai dengan Tuhan, tetapi hari-hari ini mereka menjadi jauh dari Tuhan. Mereka telah meninggalkan Tuhan. Dalam Ibrani 6 ayat 1 dan 2 dikatakan, janganlah kita letakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Itu dasar yang pertama. Apakah dasarmu itu jelas, kuat? Ya, Anda sadar bahwa perbuatan-perbuatan kita secara manusia lakukan adalah perbuatan-perbuatan sia-sia. Ya, tidak ada hasil sebetulnya. Karena kita harus tahu, dari debu sampai debu. Makanya kita harus memiliki dasar yang teguh tentang pertobatan. Yang kedua, dan dasar kepercayaan kepada Allah. Iman. Apakah kita memiliki iman? Apakah di hari terakhir iman masih ada pada saat Yesus datang? Yang ketiga, ajaran tentang pelbagai baptisan. Kita bahas baptisan yang ditunjukkan Yohanes. Baptisan yang ditunjukkan Yesus. Ya, kita juga melihat kepada baptisan Allah. Kita juga berfokus kepada apa yang Petrus berkata. Ya, berikan dirimu dibaptis, bertobat, berikan dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa, dan terimalah Roh Kudus. Nah, ini kemudian kita bahas tentang penumpangan tangan. Kemudian kita lihat kebangkitan orang-orang mati. Dan yang terakhir, hukuman kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan fokus kepada kebangkitan orang mati. Salah satu contoh yang tegas dan jelas adalah Yesus Kristus sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, selama kita tidak percaya bahwa Yesus mati, dikubur, kemudian bangkit, kita nggak tahu Injil, karena ternyata itu adalah Injil yang diberikan. Ya, kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ya, ini Paulus menulis kepada gereja yang ada di Korintus. Ya, dan apa yang disampaikan oleh Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ya, kenapa berdiri di mana? Teguh berdiri di mana? Di atas Injil. Apa itu Injil? Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang kepadanya. Ya, jadi harus penting sekali kita ngerti, harus pegang kepada Injilnya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya.
Apakah Anda sia-sia menjadi percaya? Jelas sekali firman Tuhan ini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Itulah 3 hal. Ya, Yesus mati karena dosa kita, dia dikubur, kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Pada hari yang ke-40 di dalam Kisah Para Rasul kita disadarkan dia naik ke surga. Ya, dan hari-hari ini dia masih duduk di sebelah kanan daripada Allah. Ya, sampai satu ketika. Nah, satu ketika itu yang kita dapat menemukan di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat. Ya, 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-16. Dan dengan jelas dikatakan begini. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala alat berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Dengan demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Perhatikan dengan baik-baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa ini susah diterima? Karena kita selalu membaca firman dengan akal budi. Kita tidak membaca firman dengan roh yang Tuhan sudah berikan. Roh Kudus diberikan untuk apa? Mengajar kita. Makanya di dalam firman Tuhan ini dikatakan, ya, banyak orang berkata kepada saya, Pastor, apakah kita bisa tahu kapan Yesus akan datang kembali? Saya berkata, bisa. Bagi orang yang hidup dalam kegelapan tidak bisa. Tetapi bagi orang yang terang, hidup dalam terang, pasti bisa. Kok bisa, Pak? Ya mungkin tidak tahu tanggalnya, jam berapanya, ya, tetapi tanda-tanda sudah membuktikan kita semakin dekat dan semakin dekat. Karena semua yang sudah disampaikan, banyak orang bilang ini nonsense, nggak masuk di akal. Ya, mereka mencemooh. Ya, karena firman Tuhan pun berkata akan tiba waktunya di mana orang akan bercemooh, akan bilang, di mana sih Tuhan kok nggak datang-datang? Karena Tuhan panjang sabar. Tapi di dalam firman Tuhan ini kita dapat jelas mengerti. Dikatakan begini. Ya, sebab pada waktu tanda-tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Jadi kita akan tahu bahwa kalau kita dengar sangkakala terakhir berbunyi, ya, itu tanda kedatangan Yesus Kristus. Bukan saya yang tiup sangkakala, bukan. Sangkakala daripada Tuhan. Tuhan membahas, Bapa beritahukan kepada malaikat untuk membunyikan sangkakala. Dan apa yang terjadi? Nah, ini sangat penting. Sekali lagi, apakah kita sudah percaya tentang kebangkitan orang-orang di dalam Tuhan? Ya, dikatakan dengan jelas, ya, pada waktu sangkakala bunyi, ya, mereka yang mati dalam Kristus, ya, mati. Ya, mereka sudah menyerahkan nyawanya, sudah mengalami mati di dalam Kristus. Mereka sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka sudah mati, sudah dikubur. Tubuhnya ada di tanah. Ya, tubuhnya di situ. Anda buka, itu cuma ketemu tulang. Orangnya nggak ada di situ. Ya, karena spirit sudah diangkat. Ingat, Yesus waktu dia mati di kayu salib, dia bilang, kepadamu aku menyerahkan roh. Sebetulnya kita harus tahu bahwa orang yang dimatikan lewat kayu salib itu biasa 18 sampai 48 jam tahan. Yesus cuma 6 jam. Cuma 6 jam. Kenapa? Karena dia menyerahkan nyawanya sesuai dengan perkataannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jelas tulis orang yang mati di dalam Kristus,
ya, akan bangkit lebih dahulu. Ya, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam menyongsong Tuhan yang kasih. Saya percaya yang dimaksud dengan kita, yaitu kita yang ada di dalam Kristus. Yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perhatikan dengan baik-baik. Ya, kita semua pasti mati kalau Tuhan belum datang. Ya, kenapa kita mengalami untuk dihakimi? Ya, kita sadar penghakiman mulai terjadi di rumah Tuhan dan hari ini sudah kelihatan. Ya, apakah kita ya di dalam rumah Tuhan semakin dekat kepada Tuhan? Pendeta-pendeta, guru-guru dan pengajar-pengajar, nabi-nabi, apakah mereka suruh Anda lebih dekat kepada Tuhan, lebih kenal Tuhan? Ya, apakah mereka menunjukkan kamu, carilah Yesus, carilah Yesus, carilah Yesus, terimalah Yesus, terimalah Yesus. Kalau tidak sedemikian, ada sesuatu yang salah. Makanya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, kita harus sadar bahwa dasar yang teguh akan mengerti bahwa akan terjadi ya kebangkitan orang mati. Seperti kita sudah baca di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat. Mari kita pegang kepada Injil. Ya, Injil keselamatan. Yesus mati. Dia dikubur. Dan 3 hari kemudian dia bangkit. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman yang Engkau sudah berikan kepada kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya kami dapat bertumbuh di dalam Engkau. Semakin memiliki dasar yang teguh, semakin kuat, semakin berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Berdiri dengan teguh atas segala sesuatu yang Engkau sudah tunjukkan dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai Anda. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Shalom.